Oke, pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, ketua kelasnya boleh tolong disiapkan dulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kami bisa, kami juara. Yes, yes, oke. Oke, pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelum itu Ibu mau tanya dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? Atau hadir semua? Hadir, Bu. Hadir semua. Oh, bagus. Oke, totalnya 40 orang ya, 40 siswa. Ya. Bagus, alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, sekarang Ibu mau minta kalian siapkan dulu alat tulisnya. Coba keluarkan buku catatannya. Ibu tulis buku catatannya seperti biasa, taruh di atas mejanya. Kita siap untuk belajar nih. Ya, harus semangat ya. 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 Oke, bisa kita mulai? Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang diagram pencar. Nah, sebelum itu, nih ada pertanyaan. Ada yang tahu nggak apa perbedaan diagram pencar dengan bentuk diagram lain yang biasa kita temui? Apa diagram lain yang bisa kita temui? Kayak mana bentuknya? Oke, diagram batang, terus diagram lingkaran, terus garis. Iya, tahu. Kalau diagram pencar ini apa bedanya dengan yang lain? Ya, diagram pencar itu berbentuk catatannya titik. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada persepsi. Di sini kan kita mau membaca data ya. Nah, untuk membaca data itu kita perlu kalian mengingat kembali gimana cara baca di bidang koordinat kartesius. Nah, coba lihat soalnya, tentukan nilai-nilai berikut berdasarkan garis lurus pada diagram di samping. Nah, ini kalau kurang kelihatan nanti bisa maju. Coba tuh yang A, nilai Y pada saat X sama dengan negatif 2. Ada yang bisa jawab? Oke, boleh Laksamana, boleh ke depan. Jadi saya akan sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Laksamana Ayub. Di sini saya akan menjawab pertanyaan bagian A. Yang ditanya pada soal ini adalah nilai Y. Maka yang diketahui adalah X. Nah, yang ditanya adalah nilai Y pada saat X sama dengan min 2. Oke. Yang lain perhatikan ya. Lalu kita cari dulu di sini X-nya. Ya, kita cari dulu di sini X-nya min 2. Ya. Di sini. Ya. Di sini garis grafik ini yang mana yang ada di
pada koordinat X sama dengan Y2. Nah, di sini adalah 6. Oke. Y-nya sama dengan berapa tuh? 5. Iya. Ya, Y-nya sama dengan 5. Oke, bagus. Beli A plus dulu buat aku. Oke, kalau yang B bisa dijawab sekalian nggak? Coba. Sudah. Jadi ini perbedaannya dengan yang A, yang sini tanyanya adalah X. Oke. Y-nya Y. Maka bisa dulu Y-nya sama dengan 3. Nah, di sini pada koordinat berapa? X-nya grafik yang Oke, Y-nya sama dengan negatif 3 yang mana? Kalau Y sama dengan negatif 3 kan 0, negatif, nah ya, Y sama dengan negatif 3. Oke. Nah, berarti X-nya sini kita lihat ya yang sejajar dengan X-nya berapa? Sejajar dengan Y-nya berarti nilai X-nya 2. iya. X-nya sama dengan 2. Oke, silakan. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan ditonton lagi. Oke. Lanjut. Ini Ibu ada sebuah video motivasi. Nah, kalian bisa simak. Silakan simak, nanti mungkin Ibu ada bakal tanya-tanya. Saat pandemi COVID-19, kamu dapat melihat data berapa banyak orang yang terinfeksi virus COVID-19. Dari data tersebut, kamu bisa melakukan analisis sederhana, seperti ada penurunan kasus baru, apakah menurun atau bertambah. Bahkan, data tersebut dapat dijadikan dasar oleh pemerintah untuk pengambilan kebijakan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan data? Data adalah fakta atau angka-angka yang ditemukan, dianalisis dan diringkas untuk disajikan. Contohnya seperti data penularan COVID-19 tadi. Nah, dari definisi data itu sendiri, kita jadi tahu kalau sebuah set data itu pada akhirnya akan menggunakan penyajian data. Lalu, apa yang dimaksud dengan penyajian data? Penyajian data adalah upaya untuk menampilkan atau memaparkan data yang didapatkan secara visual. Dan tujuannya adalah untuk mempermudah proses pemahaman dan analisis data yang telah didapat. Lalu, bagaimana cara menyajikan data ini? Penyajian data secara visual biasanya melibatkan teknik desain grafis. Ada macam-macam penyajian data yang bisa kita gunakan. Di antaranya adalah penggunaan tabel, diagram, dan grafik. Terkadang, kalau kita dapat banyak informasi secara lisan atau tertulis yang berisikan kalimat panjang dalam satu waktu, kita suka jadi bingung untuk mendapatkan informasi penting. Beda kalau kita tuangkan informasi itu ke dalam bentuk penyajian data. Dengan menggunakan penyajian data, kita jadi bisa dengan lebih cepat mendapatkan informasi penting yang kita butuhkan. Gimana? Sudah paham tentang penyajian data? Untuk materi-materi lainnya, bukan belajar berikut. Oke. Tadi sudah sama-sama disimak videonya. Berarti ada beragam ya bentuk penyajian data. Salah satunya yang mau kita pelajarinya yaitu diagram lanjutan. Ada yang bisa menyebutkan nggak salah satu contoh penggunaan diagram itu pada kejadian apa? Misalnya yang kalian cari kemarin itu grafik apa? Angkat tangannya satu ya. Boleh? Oke, grafik kurs mata uang terhadap mata uang lainnya. Oke, ada lagi? Ya? Ya, pergerakan saham dunia bagus. Oke, jadi banyak ya manfaatnya pada ekonomi. Nah, itu kalian penting untuk belajar tentang cara membaca diagram itu, diagram pencak. Oke, kita lanjut. Di sini ada tujuan pembelajaran. Ibu bacakan aja. Jadi tujuan pembelajaran kita itu menginterpretasikan diagram pencar atau diagram scatter itu untuk data bivarian. Data bivarian itu apa? Data terdiri dari dua variabel. Oke. Kemarin dia masih ingat variabel apa aja jenisnya? Oke, variabel independen sama variabel dependen.
membaca data itu ya, memaknai data. Berarti harus kita analisis ya, analisa. Oke. Lanjut, di sini ada kegiatan pembelajaran inti kita. Jadi nantinya itu kan bakal membentuk diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah pada LKPD. Nah, kelompoknya itu nanti terdiri dari 4 sampai 5 orang deh. Nah, terus setelah kalian mengerjakan LKPD itu, nanti nanti hasilnya itu disajikan di depan. Nah, kemudian nanti baru kita evaluasi dan mengambil kesimpulan sama-sama. Oke, sekarang boleh mulai dibentuk kelompoknya biar enggak ribet, depan belakang aja. Ya. Oke, boleh dibentuk sekarang. Langsung aja, langsung Ibu. Kelompok yang belum dapat yang mana? Nah, jangan dikerjakan dulu ya. Tunggu instruksi dari ibu. Boleh dibaca-baca, boleh dilihat-lihat. Oke, sudah dapat semuanya. Oke, kita tunggu dulu. Rapi-rapikan dulu ya. Oke, udah. Nah, sekarang coba buka di lembar kedua. Di situ ada apa? Judulnya? Ayo mengamati. Iya, di situ ada ayo mengamati. Di sana ada sebuah masalah. Nah, ada diberikan soal. Oke, jadi nantinya itu silakan diskusi dalam kelompok untuk menjawabnya. Ikuti arahannya dari ayo mengidentifikasi, ayo mengumpulkan informasi, menyelesaikan masalah, hingga yang ayo
Ibu beri waktu sekitar 20 menit. Tapi kalau udah pada siap bisa lebih cepat lagi. Yang cepat lebih baik. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Ada yang kurang jelas boleh ditanyakan gimana instruksinya, boleh. Ini yang ayam mengidentifikasi itu dibuat dulu diketahui ditanyanya. Jadi untuk diketahui boleh disalin aja tabelnya. Iya. Yang ditanyanya sesuaikan. Oke, silahkan bekerja. Nah, kalau kalian perhatikan di halaman berikutnya ada ayo mengumpulkan informasi. Nah, kalian bisa cari informasinya di buku Kemendikbud, bisa juga di bahan ajar yang akan Ibu berikan ini. Ibu akan berikan bahan ajarnya satu kelompok satu. Silakan dibaca. Udah dapat bahan ajar? Ini bahan ajarnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Itu kan ada diberikan data ya. Ada data 20 siswa. Dia diminta untuk mencari hubungan antara durasi belajar siswa dengan nilai rata-rata ujian sekolah. Oh iya, jangan lupa untuk menuliskan nama sama kelompoknya dan kelasnya. Untuk kelompok berapanya Ibu hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Iya. 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 Ya, itu ada 20 data, tapi dia satu grafik aja ya.
pengajarnya silahkan dibaca. Di situ ada materinya. Iya. Kerjakannya sampai Ayu menyimpulkan ya. Ayo. Ya. Oke, baca datanya yang teliti ya. Ini berarti ada 10 data siswa, ini 10, jadi ada 20. Ini ada yang punya buku Erlang nggak? Ya, itu. Ya. Iya, yang gratis. Ya. Oke, Ibu lihat yang diketahui ditanyanya sudah dibuat. Kita lanjut ke menyelesaikan masalah itu. Di sana langkah pertama ada apa? Menentukan variabel independen dan dependennya. Variabel independen itu nama lainnya apa? Variabel? Iya, variabel bebas. Tuh. Kalau yang dependen? Iya, variabel terikat. Iya, itu aja. Kayak variabel independennya apa? Variabel dependennya yang mana? Percetakannya silakan dibuka juga ya. Di sana ada.
berapa pasang tuh? 10 atau 20? Katanya ada 20 pasang. Ini yang belakang gimana? Udah sampai mana kerjanya? Ya, nanti langkah ketiganya baru menggambar ke bidang koordinat kartesian. Iya. Ibu. Langsung aja satu. Ini yang kelompok ini aman. Dikit lagi. Satu 1,5 terus dijarah dikit aja. Yang penting bisa dibaca. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Tadi ada datanya. Biar tahu kalimat SMP ya. Variabel independen itu yang mana? Di sini dia apa? Dia ada variabel apa aja? Ada durasi, belajar, sama nilai. Nah, yang mana yang independen? Iya. Karena itu dasar kalian, kita harus tentukan variabelnya dulu, yang mana independen, yang mana dependen. Nah, sebelum buat titik-titik di koordinatnya, ya harus tahu juga pasangan koordinatnya. Setelah itu baru kalian analisis gimana tuh bentuknya, pergerakannya, polanya. Ya, yang di halaman ketiga. Yang ada kertas berpeta di situ.
Nah, tadi kan dia jelasin soal X sama Y. Kan kalau misalnya kita pakai bukit itu biasanya 4,3. Nah, kalau kayak gini gimana? Tadi datanya apa? Jadi 4,3. Nah, 6. Oh, iya. Terus selanjutnya 1. Berarti kayak gitu aja. Iya, iya. Kalau buat grafiknya itu di halaman ketiga nanti ya di ada punya buku Elo enggak? Kayak orang ini kemana? Di Batam. Iya, boleh. Sambit ya. Di atas aja. Ya, waktunya 5 menit lagi ya. Main. Dulu aku pas baca ayat. Swing kita.
kapal sama kayak ini Lanjut sih. kok bisa mas baru bisa main kapal viral pula sampai ke nanti Koyor. makanya Nama belakang bapak. Bentar ya, waktunya 5 menit lagi. Habis itu ibu minta salah satu kelompok mempresentasikan jawabannya di depan. Oke, cepat ya waktunya. Mulai sekarang boleh mulai didiskusikan siapa jadi moderator, siapa yang menjelaskan. Atau notulen. Nanti kan bakal ada sesi tanya jawab, manakala dia menanggapi. Nah, nanti kalau udah dibuat grafiknya atau diagramnya, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Kalian analisis gimana bentuk atau pola datanya. Bisa kalian baca-baca materi di bahan ajar. Di situ ada semua materinya. Kalau mau tahu trennya gimana, ciri-cirinya gimana. 3 menit lagi ya. Yang kelompok 1 udah sampai mana kerjaannya?
Ya. Yang kelompok 3. Ini udah. Lanjutkan jawab pertanyaannya. Kalau grafiknya sudah diubah, lanjutkan jawab. Apa yang harus beda? Ya. Cara membuatnya bola penyebarannya Kapan aja. Kayak mana dia? Apakah dia linear? Ada lagi ya? Kerjakan ya nanti. Dipegang-pegangnya. Nih, udah sampai mana? Udah sampai kegiatan yang mana? Ayo menyelesaikan. Ya, lanjut ya. Oke, 1 menit lagi ya. Oke, Bu. Ya, waktunya habis. Silahkan berhenti bekerja. Ada kelompok yang udah siap? Cepat ya, kalau kesimpulan yang belum silakan. Ya. Sampai Ayu menyimpulkan aja ya. Udah ya. Oke, berhenti bekerja karena waktu kita nanti nggak cukup. Udah kan sampai yang menjawab pertanyaannya udah kan? Sampai yang di bawah grafiknya. Oke. Sekarang semuanya perhatian ke depan. Sekarang adalah waktunya presentasi. Nah, kelompok mana yang mau presentasi? Ada yang mau mengajukan? Sampai Ayu menyimpulkan sudah? Ada kelompok yang mau maju? Oke, kalau gitu Ibu 7 aja lah. Kelompok 7 ya.
silakan semua. Ini untuk grafiknya bisa digambarkan ulang. Enggak, yang mana fotonya apa? Oke, buka dulu moderatornya, kenalkan diri, yang lain perhatikan ya. Nanti ada yang menjelaskan hasil diskusinya. Baik, sebelumnya perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelas 7 akan melakukan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya sudah Tiara tadi sebagai moderator. Saya Nasional Sarina. Oke, suaranya agak besar aja ya, biar teman-temannya sampai ke belakang dengar. Kemudian di halaman pertama ini ada Ayu Muhammadi. Di sini disajikan sebuah data survei 20 siswa dan di sini kita di Ayu mengidentifikasi. Perintahnya adalah tulislah apa yang diketahui dan ditanya dari masalah tersebut. Jadi yang diketahui itu adalah data siswa kelas 11 IPA 2 yaitu durasi belajar, nilai ujian sekolah dan jumlah siswanya. Yang ditanyanya yaitu apa hubungan antara bagaimana hubungan antara durasi belajar siswa di luar jam sekolah dan nilai rata-rata ujian siswa. Besarkan lagi ya. Oke, lanjut. Langsung ke Ayo menyelesaikan masalah. Apa langkah pertamanya? Jadi di sini kita diminta untuk menentukan variabel independen dan dependen dari masalah tersebut. Nah, di sini yang independen itu merupakan durasi belajar atau jam. Yang data variabel dependennya adalah nilai ujian sekolah. Oke. Ya, silakan kirim. Yang nulisnya cepat. Yang lain simak ya, nanti bandingkan dengan jawaban hasil diskusi kelompoknya. Kalau ada yang berbeda, ada yang keliru, ada yang ditambahkan, nanti silakan. Sekarang perhatikan dulu kelompok 7 menampilkan hasil diskusinya di depan. Berarti pada grafik ada berapa titik? Iya, 20 titik. Itu atau seragam? Kalau kita besarkan aja lagi titiknya boleh.
Oke, sudah. Baiklah. Nah, di sini kita ada pertanyaannya, bagaimana pola penyebaran titik yang tergambar pada diagram di atas? Oke, yang lain perhatikan temannya. Nah, dari pola penyebaran titik-titik pada diagram pecah ini terjadi hubungan linear, yaitu titik-titik diagram pecah membentuk pola yang menyerupai garis lurus. Jadi ini kita lakukan garis jadi ya. Oke. Bagaimana bentuk penegasannya? Diagram ini menunjukkan adanya kenaikan, yaitu hubungan positif, yaitu korelasi positif antara dua variabel x dan y. Jadi kalau dia dari kiri ke atas dia jadi naik positif. Oke. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara durasi belajar siswa di luar jam sekolah dengan nilai rata-rata ujian sekolah? Titik-titik pada diagram pecah di atas membentuk pola menyerupai garis lurus. Oleh karena itu, peningkatan durasi belajar mempengaruhi nilai ujian sekolah, di mana diagram tersebut menunjukkan korelasi positif antara dua variabel. Oke, sekarang boleh coba ditanyakan ke teman-temannya gimana tanggapannya. Baiklah, dari kelompok lain apakah ada yang menambah? Ada sesuatu atau ada tanggapan yang lain? Yuk, ada yang memberikan pendapat atau tambahan atau mungkin berbeda datanya, polanya, silakan. Sama? Apakah datanya berpola? Ya, Bu. Ya, memiliki pola seperti apa dia? Garis lurus atau namanya apa? Linear. Iya, linear. Oke. Jadi sama semua nih hasilnya. Oke, kalau gitu bagus. Berarti kalian paham. Kalian sudah bisa membaca datanya. Kalau untuk kesimpulannya gimana dari kelompok 7 boleh dibacakan? Jadi kesimpulan yang dapat kami peroleh setelah menyelesaikan masalah ini adalah kita dapat menemukan hubungan antara kedua variabel tersebut, dan ternyata setelah ditemukan dan setelah dibuat di diagram pusatnya dimasukkan data-data rektangle tersebut, terbentuklah suatu linear positif, yaitu korelasi linear positif. Oke, bagus. Sudah tidak ada pertanyaan? Oke, boleh ditutup kelompok 7. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Oke, tadi Ibu juga sudah jalan lihat dan memang jawaban kalian hasil diskusinya sudah benar ya. Ya, ini kalau boleh nah, cuman dari diagram yang dibuat kelompok 7 tadi ada yang kurang nggak? Oke, ada kurang titik. Terus apa lagi? Apanya ininya? Nah, kalau bidang koordinat kartesius itu harus ada apa? Sumbunya, terus ini apa? Anak panahnya. Ya, itu yang kurang ya. Jadi kalau menggambar grafik itu harus lengkap. Oke. Nah, di sini mungkin Ibu ingin mempertegas saja. Jadi hasil interpretasi ke diagramnya seperti ini. Dia polanya menyerupai garis lurus ya, berarti linear. Nah, karena dia kalau kita lihat semakin meningkat nilai X-nya atau durasi belajarnya semakin banyak, maka semakin tinggi juga nilai ujian sekolahnya. Tapi itu bisa jadi sebab pasti nggak nilai ujiannya tuh jadi tinggi? Enggak, banyak variabel lain ya, banyak variabel lain. Oke, cuman dia ada hubungan atau korelasi. Oke, dia berkorelasi linear positif. Oke. Nah, di sini kesimpulan tentang diagram pencannya itu digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel yang digambarkan dalam bentuk titik
titik pada bidang koordinat. Kemudian variabel independen itu apa? Sama dengan variabel yang mempengaruhi. Kalau yang variabel dependen, variabel yang dipengaruhi. Oke, itu intinya ya. Oke, kalau hubungan tadi disebutnya apa? Korelasi. Oke. Nah, korelasi antara dua variabel tidak selalu menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, jenis korelasi berdasarkan arah tren data. Tadi kan korelasi positif. Terus ada apa lagi? Negatif dan tidak berkorelasi. Ya, tadi sudah dibacakan pelajarannya dari sana semua. Oke. Kemudian untuk kekuatan korelasinya ada kuat, sedang, lemah. Nah, kalau yang tadi ini apa? Kekuatan korelasinya? Sedang. Bagus, sedang. Ya, karena kalau kuat itu dia lebih rapat lagi. Kan kayak hubungan. Semakin dia rapat, semakin dia dekat, nah, semakin kuat. Nah, ukhuwah kalau dalam bahasa Islamia. Nah, kalau dia renggang, ya dia semakin lemah. Oke, kemudian pola penyebarannya ada berupa garis lurus, linear, atau dia non linear. Dia lengkung-lengkung. Oke. Nah, sekarang kita di akhir pembelajaran. Sini mau tanya gimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan atau mungkin boring? Alhamdulillah. Kalau pahamnya gimana? Paham? 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 Oke, bagus. Terima kasih banyak. Nah, sebelum itu kan tadi kan bilangnya paham. Nah, ini ibu tes, ibu bakal kasih soal, silahkan dikerjakan. Waktunya 5 menit saja. Cuman ini ya, nanti siap nggak siap kumpul. Ini ibu ingin melihat kemampuan kalian aja setelah belajar. Kalau berlebih nanti kabari ya. Silakan tulis nama kelas. Ya, siap nggak siap kumpul. Bon, ini kerekam atau enggak? Kerekam. Itu mana? Kalau ada yang kurang, berkabar. 5 menit lagi kumpul ya. Kerjakannya langsung di lembar yang baru berikan. 3 dapat. Ibu kurang 1, Bu. 3. Ini siapa? Ada yang berlebih? Harusnya pas ya. Satu orang lagi siapa yang belum dapat? Ada lagi?
Aku mau ke Jakarta loh ya. Kalau aku sama dia saat itu. Yang mana itu? Kan kami keluarga. Selamat hidup oke lah. Suara basket. Suara basket kan? Dia bilang Kami cinta apa sih? Kami cinta baseball. Dulu aku sama dia pernah sparring loh. Sparring sama sparring. Kami berdua. Iya, udah ada yang siap. Yang sekolahnya di kampung itu. Ini 2 menit lagi. Setelah itu dikumpulkan aja. Oke, karena waktu kita kumpulkan saja. Ya, lembar yang tadi gue kasih dikumpulkan dulu. Kasih ya. Kita kan bantu ibu. Nah, yang sini kumpulkan aja. Oh ya, Dapat pakai. Kayaknya ada di luar. Oke, yang kelompok sini kumpulkan. ya ibu. Saya bu. Keren banget tuh. Sebenarnya kan Panggil aja nih. Ini nyala kan. Udah ada. Ya. Terima kasih juga. Oke, yang sebelah sana udah kumpulkan. Ya, cepet-cepet. Nanti soalnya mau istirahat lagi kan. Itu nanti. Back. Ya, yang kelompok ini. kalau yang pas sebesar itu Kumpulkan aja. Ini namanya ya. Ulang tahun mas. besti kakak ya, bukan besti.
Oke. Terima kasih untuk Anda sekalian telah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Boleh diperbaiki dulu tempat duduknya. Ada tempat duduk semuanya. Ini dikumpul. Bona. Ini angkatin dulu dong. Dari hasil ibu lihat, udah pada paham ya tentang gimana cara baca data pada diagram besar, menginterpretasi datanya, bagus, udah bisa membaca polanya. Nah terakhir untuk penutup, pada oleh-oleh. Oleh-olehnya silahkan kerjakan latihan halaman 3.2 halaman 3.2 buku Kemendikbudi, buku Milimeter Vlog. Dan ini pertemuan selanjutnya dikumpul. Coba buka buku Kemendikbudnya, di situ ada ada grafik-grafik itu. Grafiknya tidak perlu dibuat, tapi silakan kerjakan di buku Milimeter Vlog. Pertemuan selanjutnya dikumpul dan silakan di rumah bisa baca-baca gimana cara buat diagram pencar di Microsoft Excel. Ya. Oke, kalau gitu sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat, belajar sungguh-sungguh di rumah karena sudah mendekati ujian. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas boleh disiapkan dulu sambil ini ada doa juga ya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.